Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang hakikat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berada di bab yang ke-9. Dan telah kita bacakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada dalil-dalil dari asar para sahabat radhiyallahu anhum. Halaman 286. Kita bacakan, berkata al-muallif hafizahullah taala, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dahak kecuali mengenai satu telapak seorang dari mereka. Artinya, ketika Nabi berbicara, mungkin di situ keluar dahaknya, lalu mengenai satu telapak tangan dari seorang sahabat. Lalu ia pun menggosokkannya ke wajah dan kulitnya, ya, mencari berkah dari air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Juga jika beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka seakan-akan berkelahi memperebutkan sisa air wudunya. Jadi mereka menunggu di bawah air wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Air wudu yang tumpah dari sisa wudunya Rasulullah SAW itu diambil oleh para sahabat, diperebutkan. Dan jika beliau SAW berbicara, mereka pun merendahkan suara-suara mereka. Mereka tidak memandang langsung wajah Rasulullah SAW karena mengagungkannya. Ya, jadi hal-hal yang disebutkan oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini menunjukkan kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai rela menjadikan air liur beliau, ya, untuk diusapkan ke wajahnya dan kulitnya. Demikian pula air wudu beliau diperebutkan sisanya. Demikian pula ketika berbicara mereka tidak berani mengeraskan suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Urwah menemui kaumnya dan berkata, wahai kaum, demi Allah, sungguh aku pernah menemui raja-raja, menjumpai Kaisar Romawi, Kisra Persia, dan Najasyi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang pun raja yang diagungkan oleh para sahabatnya, para pengikutnya, seperti para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah keluar dahak darinya kecuali mengenai telapak salah seorang dari mereka. Mungkin maknanya apabila mengenai telapak salah seorang dari mereka, lantas ia menggosokkan di wajah dan kulitnya. Jika ia memerintah mereka,
maka mereka segera melaksanakannya. Jika ia berwudu, mereka seakan-akan berkelahi memperebutkan air sisa wudunya. Dan jika ia berbicara, mereka pun merendahkan suara-suara mereka serta tidak memandang langsung kepadanya karena mengagungkannya. Sungguh ia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menawarkan kepada kalian kebaikan, maka terimalah. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sebuah hadis yang panjang. Nah, di sini intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Urwah ibnu Mas'ud sangat takjub kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum atas perlakuan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka mengagungkan nabinya, begitu mereka mengagungkan rasulnya, seperti yang tadi disampaikan, air ludahnya diusapkan ke wajah dan kulit, air wudunya sisanya diperebutkan, lalu tidak ada yang berani mengeraskan suara di hadapan beliau, bahkan tidak ada yang berani memandang langsung wajah beliau. Ya, ini menunjukkan mereka sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ini muncul dari rasa cinta. Ya, rasa cintanya para sahabat sehingga melahirkan penghormatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim." Beliau mengatakan yang artinya, sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya, juga Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amalan mereka. Artinya, meskipun aku tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengakuan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat yang mulia yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk di antara tanda cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah mencintai Abu Bakar dan Umar, maka wajib pula bagi kita kaum muslimin untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Lalu Anas bin Malik mengatakan, fa arju an akuna ma'ahum, maka aku berharap bersama dengan mereka. Ini merupakan doa seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik untuk bisa menyertai orang-orang yang dicintai. Demikian pula kita. Sepatutnya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara orang-orang yang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan tentu saja orang yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Anas bin Malik mengakui bahwasanya beliau tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Ini menunjukkan kita harus mengakui bahwasanya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala. Sekelas Anas bin Malik yang merupakan pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertahun-tahun berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengenal betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja beliau merasa tidak mampu beramal seperti amalan Rasulullah dan kedua sahabatnya. Maka apalagi kita. Dan ini mengisyaratkan pengakuan, kita harus mengakui bahwasanya kita ini jauh dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala. Maka jangan sampai kita meremehkan mereka. Jangan sampai kita merendahkan mereka. Apalah kita dibandingkan dengan mereka yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
Berkata al-muallif hafizahullah taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan dan keteladanan. Maknanya meneladani kepada beliau serta mendahulukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi cinta yang hakiki, cinta yang sesungguhnya. Ya, karena sekali lagi cinta itu butuh bukti. Karena semua orang bisa mengaku cinta, semua orang bisa mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak banyak di antara mereka yang mampu membuktikan cinta mereka. Tidak banyak di antara mereka yang mampu membuktikan cinta yang hakiki kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara dengan menghormati beliau, tunduk dan meneladani beliau, mendahulukan sabda beliau di atas ucapan segala makhluk yang ada. Maka buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejauh mana kita menghormati dan tunduk atas ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kecintaan dan pengagungan ini adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla yang mengutus beliau. Dan ini yang sering kita sampaikan, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan gampangnya satu paket, ya, dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mencintai Rasulullah, maka di situ termasuk juga kita telah mencintai Allah. Mustahil seseorang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan cinta kepada Rasulullah merupakan kesempurnaan atau penyempurna cinta kita kepada Allah. Ya, jadi saling apa? Melengkapi. Satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dan orang-orang yang kita cintai pun seharusnya terkait pula dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kawan, cinta istri, cinta pasangan. Maka sejauh mana mereka itu menjadi seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sejauh itu pula lah kita mencintai mereka. Ini yang diartikan apa? Ya, al-hubbu lillah wal bughdu fillah, yang merupakan awthaqu ural iman. Ya, tali keimanan yang paling kokoh adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Wa an la yuhibba illa lillah, dan tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Hadis yang kemarin kita bacakan, seorang yang akan mampu merasakan manisnya apa? Iman. Wa an la yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, tidak mencintai seseorang kecuali itu karena Allah. Nah, kemudian umatnya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam karena Allah Azza wa Jalla telah mencintainya. Dan mereka mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah taala telah memuliakannya. Maka kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan cinta karena Allah Azza wa Jalla, dan ini merupakan sebab untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat yang sering kita ulang-ulang. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah,
Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi sebab kita mendapatkan cinta Allah apabila kita mengikuti dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada seorang manusia pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kewibawaan dan perasaan dicintai oleh para sahabatnya. Ini menunjukkan apa? Nabi dan Rasul itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menjadikan Nabi memiliki kewibawaan dan dicintai oleh para pengikutnya. Kemudian masih banyak dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantaslah jika dikatakan bahwa cinta Allah dan Rasulnya termasuk kewajiban keimanan terbesar dan pokok serta kaidah yang paling agung. Bahkan ia merupakan landasan seluruh amalan iman dan Islam. Nah, jadi selesai kita membahas dalil-dalil ya kewajiban cinta kepada Rasulullah baik dari Al-Quran maupun Sunnah maupun asar para sahabat. Lanjut C. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara bukti dan penyimpangan. Antara bukti dan penyimpangan. Sebagaimana yang kita sampaikan, cinta itu perlu pembuktian, bukan hanya sekedar pengakuan. Maka bagaimana? Apakah kita benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuktikan kecintaan kita, atau justru kita menyimpang dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hanya mengaku mencintai Rasul tetapi menyimpang dalam pembuktian. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berselisih tentang masalah ini. Seluruh umat Islam pasti setuju kalau kita wajib mencintai dan mengagungkan Rasulullah di atas cinta kita kepada selain beliau. Akan tetapi dalam mencintai dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan syariat, yaitu al-ghulu, berlebihan dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bersikap ghulu, berlebih-lebihan dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan antara al-ghulu, berlebih-lebihan, dan at-taqsir, meremehkan. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan beliau, Nabi dan Rasul. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan dahulu kala. Beliau itu adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya. Siapa yang ingat? Hamba agar tidak, beliau statusnya adalah hamba agar tidak apa? Disembah. Abdun hatta la yu'bad. Nah, disinilah penyimpangan sebagian orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sampai pada taraf menyembah beliau. Makanya beliau mengatakan abduhu wa rasuluhu. Abduhu, hambanya, hamba Allah. Para ulama mengatakan
Nabi menegaskan bahwasanya beliau adalah abdun hatta la yu'bad, agar tidak disembah. Wa rasulun, dan beliau meskipun seorang hamba tapi beliau juga rasul. Supaya tidak di apa? Tidak diremehkan atau didustakan. Rasulun hatta la yukadzab. Beliau seorang rasul agar tidak kita dustakan, tidak kita remehkan. Nah, inilah pertengahan. Nah, ini menunjukkan ada sebagian manusia yang meremehkan kedudukan Rasulullah. Ya, menganggap Rasul adalah manusia biasa, tidak dihormati, tidak diagungkan, tidak dicintai, dianggap manusia biasa, sama seperti kita. Nah, ini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Cinta kepada Rasulullah tidak sampai menjadikan beliau sebagai Tuhan yang disembah. Namun juga tidak meremehkan beliau sehingga kita menyetarakan beliau dengan diri kita. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Namun yang disebutkan oleh Al-Ustadz di sini sisi hulunya saja. Ya, Al-Mu'allif menyebutkan tidak boleh melebihi apa yang ditentukan syariat. Maka kita tambahkan, dan juga tidak boleh meremehkan dan merendahkan beliau. Cinta beliau pertengahan. Nah, ini. Kemudian beliau mengatakan di sini, pertama-tama wajib bagi setiap hamba mencintai Allah, dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, ya, mereka asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Nah, ini Ahlussunnah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengagungkan beliau sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan mereka kepada diri dan anak-anak mereka. Ya, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Amr bin Al-As sebelum ia masuk Islam berkata, "Wa ma ahadun ashadda bughdan wa ma ahadun asyaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni." Kata beliau, sesungguhnya tidak ada seorang pun manusia yang lebih aku benci dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum apa? Masuk Islam. Artinya, orang yang paling dibenci oleh Amr bin Al-As adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun setelah ia masuk Islam, perhatikan, beliau mengatakan, maka tidak ada seorang pun manusia yang lebih ia cintai dan lebih ia agungkan dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu atiku an amla ainayya minhu ijlalan lah walau su'iltu an asifahu ma ataqt li'anni lam akun amla'u ainayya minhu walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah." Subhanallah. Ya, beliau mengatakan, dan tidaklah ada seorang pun juga yang lebih aku cintai dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pula orang yang lebih agung di dalam pandanganku selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah menajamkan pandanganku, menajamkan kedua mataku kepada beliau sebagai bentuk pengagungan kepada beliau. Dan seandainya aku ditanya untuk mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'adaqtu, aku tidak mampu. Jadi misalnya Amr bin Al-As ditanya, gambarkan kepada kami bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr bin Al-As mengatakan, ma'adaqtu,
Aku tidak mampu. Li'anni lam akun amla'u ainayya minhu. Karena aku tidak mampu untuk apa? Menajamkan pandanganku kepada beliau. Ya, jadi beliau tidak mampu untuk melihat langsung wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat secara seksama karena bentuk pengagungan kepada beliau. Walau mutu ala tilkal hal, dan seandainya aku mati dalam keadaan tetap seperti itu, la rajautu, sungguh aku berharap an akuna min ahli jannah, semoga aku termasuk ahli surga. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membolak-balikkan hati manusia. Yang awalnya manusia yang paling dibenci sebelum masuk Islam menjadi manusia yang paling dicintai dan dihormati. Bayangkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membolak-balikkan hati manusia. Dan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pun demikian. Jangan sampai kita merasa kita telah pasti menjadi orang yang beriman sampai akhir hayat kita. Kita nggak tahu keadaan kita. Makanya kita usahakan berada di jalan istiqamah dengan tetap senantiasa menghadiri majelis ilmu. Di antara cara untuk kita menjaga istiqamah, kita nggak tahu apa yang terjadi pada kehidupan kita nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membolak-balikkan hati manusia. Nah, kemudian di sini ada faedah yang perlu untuk kita perhatikan. Amr bin Al-As mengatakan, walau su'iltu an asifahu ma ataqt. Seandainya aku ditanya untuk menggambarkan sosok beliau, pribadi beliau, aku tidak mampu. Ini para sahabat yang pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena pengagungan mereka terhadap Rasulullah, mereka tidak berani untuk menggambarkan sosok pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping karena beliau Amr bin Al-As juga tidak mampu untuk terus-menerus memandang wajah Rasulullah karena pengagungan. Ya, sebagaimana kita, orang yang kita hormati, masa berani kita langsung melihat wajahnya? Nah, seperti gini. Ya, kita akan menundukkan pandangan. Ini wajar. Demikian pula Amr bin Al-As kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dari sini maka termasuk suatu kelancangan orang yang berani-beraninya menggambarkan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu gambar, film atau yang semisalnya. Sahabat saja yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung tidak berani untuk menggambarkan bagaimanakah sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang-orang belakangan yang dengan lancangnya mereka menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ilustrasi ilustrasi apa itu? Karikatur atau video atau kartun dan yang semisalnya. Ini termasuk di antara bentuk pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mengaku cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasulullah bukan dengan cara seperti ini. Justru ini adalah penyimpangan terhadap cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, bukan dengan cara menggambar-gambar seperti itu. Taib. Kemudian hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu di atas menunjukkan sangat besarnya kecintaan beliau radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kecintaan beliau yang benar dan jujur, beliau radhiyallahu anhu juga membuktikan kecintaannya dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu beliau mengharap surga. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba,
meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan berbuat bid'ah. Selanjutnya, tidak boleh seseorang mengerjakan perbuatan atau ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengatakan bahwa perbuatan itu termasuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba, bukan dengan berbuat bid'ah. Maka intinya cinta kepada Rasul butuh pembuktian. Dan pembuktian itu dengan kita mengikuti beliau, bukan dengan mengada-adakan hal yang baru diatasnamakan atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya poin yang D, penyimpangan atau bentuk-bentuk penyimpangan dari ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Penyimpangan terbesar dari perintah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah azza wa jalla dengan sesuatu. Padahal tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menyempurnakan tauhid dan menjauhkan syirik. Dan ini telah kita bahas ya dahulu kala di kitab ini pula, bahwasanya tugas utama para nabi dan rasul adalah untuk mengajak umatnya bertauhid kepada Allah dan menjauhi taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Saat ini fenomena kesyirikan banyak merebak di tengah kaum muslimin. Di antaranya adalah semakin banyaknya kubur-kubur yang dibangun dan disembah, serta semakin banyak pengunjungnya. Dan yang menganjurkan untuk ziarah dan menyembah kubur-kubur tersebut adalah para dai, ustadz, dan kiai. Padahal ini merupakan perbuatan syirik akbar, sejelek-jelek bid'ah, dan bentuk penyelisihan yang paling besar terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini fenomena yang nyata. Ya, dikala manusia berziarah kubur tujuannya untuk mengagungkan kuburan, bukan untuk mengingat apa? Kematian. Dan ini sering salah dipahami. Mereka mengatakan bahwasanya kita melarang ziarah kubur. Ya, padahal kita tidak melarang ziarah kuburnya. Bahkan justru ziarah kubur diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun sebelumnya dilarang oleh beliau. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Dahulu aku larang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang ziarahilah kuburan, karena sesungguhnya itu dapat mengingat kepada kematian. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, petunjuk Nabi SAW berziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Sehingga kalau ada orang yang berziarah kubur namun tujuannya bukan untuk mengingat kematian, maka di sini ada bentuk penyimpangan atas bukti kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku cinta Rasulullah, Nabi mengatakan untuk mengingat kematian. Maka silakan amalkan. Ya, demikian pula lah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sampai Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu menangis tatkala melewati kuburan. Ketika ditanya, tadhkurul jannata wan nara wa la tabki,
Atabki min hada? Wahai Utsman, ketika engkau menyebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Lalu mengapa engkau menangis hanya karena ini? Hanya karena lewat apa? Kuburan. Lalu beliau mengatakan, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Faman naja minha faman ladzi ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu faman ladzi ba'dahu asyad." Sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Karena barang siapa yang selamat di kuburan, maka perjalanan berikutnya lebih mudah. Namun barang siapa yang mendapat siksa di kuburan, yang gagal selamat di alam kubur, maka perjalanan berikutnya akan lebih dahsyat, lebih susah. Nah ini. Jadi mengingat kematian, mengingat alam akhirat, sampai menjadikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Nah sekarang kaum muslimin yang datang ke kuburan, tujuannya untuk apa? Itu pun apa? Kuburan siapa yang dituju? Nabi SAW tidak mengatakan ziarahilah kuburan orang-orang saleh, ziarahilah kuburan para nabi, ziarahilah kuburan-kuburan para orang-orang yang memiliki kemuliaan, ahli ibadah. Tidak. Nabi mengatakan ziaratil kubur, kuburan siapa saja, karena tujuan utamanya untuk mengingat kematian. Namun sekarang kaum muslimin mendatangi kuburan untuk berdoa, meminta-minta, bertawassul dan yang sebagainya. Maka ini yang kita tentang, bukan ziarah kuburnya. Ya, bukan ziarah kuburnya, tetapi apa yang dilakukan tatkala Anda ziarah kubur. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tuduhan-tuduhan yang ada, maka ini adalah suatu keburukan. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan di sini, di antara peziarah kubur tersebut ada yang sujud. Nah ini, tawaf, istighatsah, meminta syafaat dan memohon segala macam permintaan kepada penghuni kubur. Terlebih lagi di bulan Rabiul Awal, Rajab dan Sya'ban. Perbuatan ini jelas merupakan syirik yang paling besar dan bentuk penentangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wal iyadzu billah. Padahal Nabi SAW telah melarang dan mencela dengan keras orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Bahkan Nabi SAW memohon kepada Allah agar kubur beliau jangan sampai disembah dan dijadikan tempat ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Perhatikan, ya, Nabi mengatakan la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathanan, berhala yang disembah. Ini menunjukkan yang namanya wathan, berhala atau sonam, itu bukan hanya patung. Kuburan bisa menjadi berhala apabila disembah. Ya, apabila dipuja-puja secara berlebihan. Dan beliau pun mengatakan la'anallahu qauman, berdoa kepada Allah, semoga Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Maka ini jelas dari sabda Nabi SAW yang tidak bisa kita takwil lagi. Ya, Nabi mengatakan la taj'al qabri wathanan yu'bad, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan mungkin ada yang mengatakan menyembah Nabi yang enggak boleh, sujud kepada Nabi yang tidak boleh.
Tapi kalau bertawassul, meminta Nabi sebagai perantara, nah ini, kalau seperti ini tidak disebut sebagai apa? Menyembah. Ya, maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, justru inilah yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Mereka tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala yang disembah itulah yang mampu mengabulkan doa mereka. Mereka hanya jadikan berhala-berhala itu sebagai apa? Perantara untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih yakin Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur urusan mereka. Itu mereka masih yakini. Tetapi untuk beribadah, untuk menyembah, butuh perantara. Ya, butuh perantara. Sehingga ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sadar kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti kita sudah nggak boleh lagi pakai perantara. Makanya mereka nggak mau. Ya, kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka harus menghilangkan berbagai macam berhala. Dan itu mereka nggak mau. Makanya mereka tetap berada di atas kesyirikan. Jadi jangan salah sangka, mereka tidak meyakini batu yang mereka sembah, kayu yang mereka pahat dengan tangan mereka lalu diagungkan dan diminta-minta. Bukan mereka meyakini patung itu, kayu itu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu hanya perantara. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai penolong, Allah katakan menjadikan Allah sebagai penolong, selain Allah sebagai penolong. Mereka mengatakan la na'buduhum, tidaklah kami menyeru mereka, menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, jadi mereka tidak meminta langsung untuk dikabulkan atas patung-patung dan berhala-berhala tersebut, tapi mereka jadikan itu sebagai perantara. Nah, demikian pula orang-orang yang menjadikan para nabi mereka yang telah mati, orang-orang soleh mereka yang telah mati sebagai perantara, sama dengan mereka, sama dengan orang-orang yang telah berbuat kesyirikan di zaman dahulu kala. Bedanya, mereka dahulu dengan lantang menolak kalimat la ilaha illallah. Adapun kaum muslimin zaman sekarang, mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka juga berbuat syirik kepada Allah. Dari sinilah maka para ulama mengatakan kaum musyrikin di zaman ini lebih parah dibandingkan dengan kaum musyrikin di zaman dahulu kala. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disabdakan Nabi SAW ini maka jelas bagaimana keadaan umat ini. Kemudian kata beliau di sini, cobalah Anda lihat dan renungkan perihal orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur-kubur wali atau lainnya untuk meminta suatu hajat. Perhatikan, meminta suatu hajat kepada mereka. Jangan salah fokus sehingga mengatakan melarang mendatangi kuburan. Yang dititik beratkan di sini adalah mendatangi kuburan itu untuk meminta suatu hajat. Fikirkanlah di mana agama hati dan akal-akal mereka. Makhluk yang hidup saja tidak bisa memberi manfaat dan menolak bahaya, apalagi yang sudah mati. Perbuatan mereka ini jelas merupakan perbuatan syirik besar. Ya, makhluk yang masih hidup tidak bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya, apalagi yang sudah mati. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka meminta-minta kepada orang yang telah mati ini karena keyakinan
bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah yang mampu untuk menjadi wasilah perantara antara mereka dengan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan sedikit pun atas hal tersebut. Ya, Nabi SAW justru melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk wa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah engkau menyembah, berdoa kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Ya, sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106. Ya, Allah larang la tad'u min dunina. Janganlah engkau tad'u. Secara asal artinya berdoa, menyeru kepada selain Allah. Ya, seseorang menyeru penghuni kubur untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, sama masuk dalam kategori tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadur, yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Jika kau lakukan, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikian pula dalam surat Fatir ayat 13-14, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, maka mereka tidaklah memiliki apapun walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika engkau tetap menyuruh mereka, maka mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan seandainya mereka dengar pun, mereka tidak mampu mengkabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti pada hari kiamat, justru mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan seperti ini kecuali Allah yang maha teliti. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini termasuk di antara ayat yang sangat jelas dan gamblang. Larangan untuk menyeru kepada selain Allah. Allah katakan ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apapun, tidak memiliki kekuasaan meskipun setipis kulit ari. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya kuasa apapun, sedikit apapun juga. Sehingga in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ya, jika engkau seru mereka, mereka tidak mampu mendengar doa kalian. Maka ini sudah cukup sebenarnya. Mau ngomong apapun kita di kuburan, penghuni kubur tidak akan mendengar suara kita. Tidak akan mendengar suara kita. Lalu Allah katakan, seandainya mendengar, mastajabu lakum, maka mereka tidak akan mampu mengkabulkan permintaan kalian. Ya, bahkan yang lebih dahsyat, di hari kiamat nanti justru mereka itu orang-orang saleh yang kalian sembah, yang kalian minta. Jika mereka benar-benar saleh, nanti di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya, ini apabila orang-orang yang saleh tersebut, orang yang memang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya dan menentang praktek-praktek kesyirikan. Orang-orang saleh yang memang benar-benar melarang kaumnya, melarang pengikutnya untuk berbuat syirik kepada Allah. Dan ini termasuk Rasul SAW. Ya, beliau berkata kepada Allah, berdoa, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.
Nah, sehingga nanti misalnya ada di antara umat beliau yang nekat menyembah kuburannya Rasulullah, beliau berlepas diri. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Maka di hari kiamat Rasul akan berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian umatnya. Ya. Jadi seorang pemimpin, seorang tokoh ketika umatnya berbuat syirik kepada Allah di kuburannya, bagaimana ketika dia masih hidup? Apakah mengajak umatnya untuk berbuat syirik, mengagungkan dirinya? Nanti kalau saya mati tolong ya datang ke kuburan saya, minta kepada saya. Kalau seperti ini ayatnya beda lagi. Ya, tapi kalau wahai ya sahabat-sahabatku, jangan sekali-kali kalian datang ke kuburanku untuk meminta-minta kepadaku. Sungguh aku berlepas diri dari perbuatan kalian kalau sampai kalian lakukan perbuatan tersebut. Maka ayat ini, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat maka mereka orang-orang yang soleh tersebut akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya. Adapun kalau justru mengajak, menganjurkan, menyuruh, memerintahkan, maka ayatnya berbeda. Ya, ayatnya ada, kita bisa lihat di dalam surat Al-Ahzab sebagai pembanding dari ayat yang mulia ini. Ya, surat Al-Ahzab ayat yang ke ayat yang ke 68. Dimulai dari ayat ke-66. 66 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula." Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka. Mereka berkata, "Duhai seandainya dahulu kami di dunia mentaati Allah dan mentaati Rasulnya." Jadi mereka menyesal di akhirat, kenapa dulu di dunia tidak taat Allah dan tidak taat Rasulnya. Wa qalu, lalu siapa yang mereka taati? Mereka berkata, "Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila." Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dahulu di dunia mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, maka merekalah yang telah menyesatkan kami dari jalan-Mu. Ya, lalu mereka berdoa, "Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal'anhum la'nan kabira." Ya Allah, berilah mereka siksa 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang dahsyat. Ini doa pengikutnya yang telah disesatkan oleh pemimpin dan tokohnya, termasuk dalam perbuatan syirik. Jadi bandingkan, kalau seorang tokoh ya melarang pengikutnya, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, jangan kalian datangi kuburanku nanti ketika aku telah meninggal dunia. Kalau ada pengikutnya yang berbuat syirik, wa yakfuruna bisyirkikum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dalam surat Fatir ayat 13-14. Di hari kiamat, maka orang-orang soleh ini akan mengingkari kesyirikan umatnya, mengingkari kesyirikan pengikutnya. Ya, adapun kalau justru menyuruh, menganjurkan, memerintahkan pengikutnya untuk berbuat syirik kepada Allah, meminta-minta di kuburannya nanti, maka ini ayatnya. Justru pengikutnya yang akan berdoa kepada Allah agar tokoh yang sesat tersebut disiksa berapa kali lipat? 2 kali lipat. Ya, ini bahayanya menjadi seorang tokoh, seorang pemimpin namun menyesatkan umat. Dan betapa mulianya seorang tokoh dan pemimpin yang mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah.
Jadi meskipun ternyata Allah takdirkan sebagian pengikutnya berbuat syirik kepada Allah, tapi karena pemimpin ini melarang umatnya berbuat syirik, sebagaimana Rasulullah, tidak akan disiksa. Ini salah umatnya sendiri, salah pengikutnya sendiri. Karena Allah katakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Orang yang disembah selain Allah, dia akan mengkufuri, mengingkari kesyirikan yang kalian kerjakan. Maka ma'asyar muslimin, ini menunjukkan apa? Pentingnya seorang pemimpin. Bagaimana sikapnya terhadap umatnya. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, dalil bahwasanya meminta kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat? Sesat ini bahasa Al-Quran. Ya, adallu, bahkan lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah, menyeru selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan, mengijabahi, mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wahum, bahkan mereka yang diminta-minta tersebut, an du'aihim ghafilun, lalai dari memperhatikan doa mereka. Artinya meskipun kita berdoa, ya, sebanyak apapun, selama apapun, maka orang-orang yang telah mati tersebut tidak akan mampu memperkenankan doa kita, mendengar doa kita. Ini yang dinamakan apa? An du'aihim ghafilun. Lalai dari memperhatikan doa mereka. Justru mereka lah yang sebenarnya butuh doa kita. Doakanlah orang-orang yang telah meninggal dunia agar mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Bukan kita yang minta doa kepada mereka. Ya, kalau doa kita kepada mereka, insya Allah, jika Allah berkenan, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita yang minta doa kepada mereka, kita berdoa kepada mereka, maka mereka tidak mendengar doa kita. Dan kita telah dianggap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Ya. Lantas apakah hadis ini hanya khusus untuk Rasulullah saja? Kita lihat amalan para sahabat. Inilah, ya, kita beragama sebagaimana cara beragamanya para sahabat. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari mereka yang memperebutkan ludahnya Abu Bakar, ludahnya Umar. Ini menunjukkan bahwasanya ini khusus bagi Rasulullah SAW saja. Selesai. Ya, dan tadi sudah kita sampaikan, seorang Anas bin Malik mengatakan, meskipun kami tidak bisa menyamai amalan Abu Bakar dan Umar. Apa artinya? Orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Namun bagaimana perlakuan para sahabat terhadap Abu Bakar dan Umar? Apakah ada yang memperlakukan mereka berdua sebagaimana mereka perlakuan Rasul SAW? Tidak ada. Nah sekarang orang-orang yang diagungkan, yang benar-benar dihormati, dijunjung tinggi, sampai seperti ludahnya itu diusap dan lain sebagainya, dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar, siapa yang lebih mulia? Ya ini. Maka sekali lagi, khusus Rasul saja. Kekhususan Rasulullah SAW
Seluruh zatnya, ya, seluruh yang ada pada diri Rasulullah SAW itu barokah. Sampai keringatnya dijadikan sebagai minyak wangi oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi itu hanya terbatas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Allah a'lam. Oke. Saya tanyakan lagi. Iya. Panjang ya. Adapun salat di kuburan maka telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi apabila kuburan itu ada dua ya, masuk kategori salat di kuburan ada dua. Yang pertama, di dalam areal kuburan ada masjid. Di dalam areal kuburan ada masjid, maka itu masuk kita dalam larangan sholat di kuburan. Yang kedua, di dalam masjid ada kuburan. Jadi pahami? Kalau yang pertama ini areal kuburan, terus dibangun di dalamnya masjid, nah nggak boleh kita sholat di situ. Kalau yang kedua, ini ada masjid, lalu di tengah-tengah masjid atau di pojok masjid, yang penting di dalam masjid. Mesti di sini ya, ya di sini atau di sini atau di sini atau di situ. Digali kemudian dijadikan kuburan. Nah, ini sepakat para ulama tidak diperbolehkan. Adapun kalau di luar masjid, ini yang kemarin kita perinci, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus dibatasi bukan hanya sekedar tembok. Misalnya di sini ya, kuburannya harus mungkin setelah tembok ada jalan, ada tembok lagi. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau mepet, sebagian tidak memperbolehkan. Adapun wallahu a'lam bishawab, saya pribadi mengikuti pendapat yang memperbolehkan selama jelas pemisahnya. Jadi di balik tembok ini persis misalnya kuburan, tapi beda dengan wilayah masjid, maka tidak mengapa. Singkatnya seperti itu. Ada masalah kuburan yang dibangun, larangannya ada tersendiri, yaitu termasuk menyalahi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, singkat saja, wallahu a'lam. Ada lagi yang sampaikan? Taib, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini pada hakikatnya ya, kita telah menjadikan diri kita sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini benar lebih besar dibandingkan dengan kesyirikan. Ya, menyamakan diri kita dengan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakannya. Kita mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Berarti kita telah menyetarakan diri kita dengan Allah. Nah, di sini letak apa? Besarnya dosa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Seakan-akan kita telah menyamakan diri kita kepada Allah. Ya, ini tentu dosa besar. Ya, lebih besar dibandingkan dengan kesyirikan. Jadi di situ letak apa? Letak titik utama bagaimana seorang bagaimana dikatakan berbicara atas nama Allah lebih besar dibandingkan dengan kesyirikan dosanya. Jadi sekali lagi, karena ada isyarat menyamakan dirinya dengan Allah, karena Allah lah yang berhak membuat syariat, maka kita tidak boleh berbicara atas nama Allah kecuali dengan ilmu. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Titipan pertanyaan, kalau hari ini dia sudah puasa Arafah, terus tahu bahwa akhirnya dia pengen mengulangi puasa Arafah besok, gimana? Ya berarti yang tadi ini bukan puasa Arafah. Ya
Niatnya apa dulu? Kalau niatnya semua dapat ya Allah alam kurang tepat menurut saya. Tadi niatnya hari ini puasa Arafah. Namun ternyata rujuk gitu. Ya, yang pertama masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah yang masing-masing memiliki pendapat hujah tersendiri. Ya. Jadi ini murni masalah fikih yang tidak ada kaitannya dengan masalah kesyirikan, kekufuran. Jadi ini lebih ke masing-masing harap berlapang dada. Nah, adapun tadi sebelum membaca atau sebelum menelaah yakin kalau puasa Arafahnya tadi misalnya. Namun setelah membaca kok ternyata dia lebih condong puasa Arafahnya besok gitu misalnya. Maka ini hal yang lumrah. Lalu yang dilakukan apa? Ya sudah, berarti yang tadi itu tidak dianggap sebagai puasa Arafah dan besok baru puasa Arafah. Selesai. Ya, jadi seperti itu. Kan tanya cuma itu ya. Atau pancingan ini? Ya, pancingan untuk saya berbicara. Cukup? Apa? Nggih. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak sampai pada meminta-minta, maka tidak jatuh pada perbuatan syirik. Ini yang pertama. Namun ternyata ada hadis yang lain, yaitu Nabi SAW melarang kita untuk melakukan perjalanan jauh khusus dalam rangka ibadah. Beliau mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang meniatkan perjalanan jauh untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah melainkan hanya pada 3 tempat saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Selain itu tidak boleh khusus kita beribadah di sana. Nah, di sini jujur saja ketika orang datang untuk berziarah kepada makam-makam tersebut, apa perasaan dia? Apakah dia merasa doa di sini lebih istimewa dibandingkan doa di tempat yang lain? Jika iya, maka masuk di dalam larangan ini. Namun sekali lagi, kalau dia hanya berdoa kepada Allah, kepada wali tersebut, sekali lagi tidak sampai pada kesyirikan. Artinya, dia tidak jatuh pada perbuatan kesyirikan. Cuman tetap dia melanggar apa yang telah disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosanya tidak sampai syirik. Allahu a'lam bishawab, Allah yang Maha tahu. Ya. Jadi minimalnya itu dilarang Rasul SAW menjadikan tempat khusus untuk kita beribadah. Doakan ibadah. Ya. Silakan berdoa kepada siapapun juga, dimanapun juga. Tapi kalau kita mengkhususkan doa di tempat tertentu itu lebih istimewa, maka kalau kita masih minta kepada Allah tidak sampai kesyirikan. Ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, intinya dosanya bukan dosa syirik. Tapi dosa yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang hal tersebut. Mungkin seperti itu. Ya. Kebetulan rumahnya dekat sama kuburan wali tersebut, maka masih kena ancaman itu. Nah terus Karena kebetulan rumahnya dekat sama wali, ya. ada situ yang mendoakan. Innamal a'malu binniyat. Oh, kalau mendoakan beda. Lah iya, kalau mendoakan berarti kan kita meyakini ada tempat lain, tempat tertentu yang doa di sana istimewa. Ini masuk. Tapi kalau kita sekedar berziarah kubur, ini yang beda. Ya, kuburan terdekat ternyata kuburan ini. Lalu kita datang ke sana mengingat kematian, enggak ada masalah. Makanya innamal a'malu binniyat. Kita enggak bisa menghukumi ya, kita hati-hati ya.
Jangan sampai kita menghukumi semua yang ziarah wali itu syirik. Naudzubillah, saya nggak mengatakan demikian. Dilihat bagaimana perbuatannya di makam wali tersebut. Kalau hanya sekedar selfie-selfie, ya berarti hanya sekedar urusan dunia. Ya. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan saja, ya diajak orang tua, ya berarti dia ikut-ikutan saja. Ya kadarnya berbeda-beda. Kalau di sana dia beribadah kepada Allah, dia merasa lebih lebih mantap, tapi tetap minta kepada Allah, sama sekali tidak minta ke kuburan, maka dia tidak jatuh pada perbuatan syirik, meskipun salah karena menganggap tempat ini istimewa. Adapun orang yang memang minta ke kuburan, sujud di kuburan, berdoa di kuburan, nah ini yang syirik. Jadi satu rombongan bis beda-beda, ya nggak boleh kita samakan semua itu syirik. Naudzubillah min dzalik, saya tidak mengatakan demikian. Ya, tergantung niatnya dan perbuatan yang ada di sana. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.